Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Katakan sesuatu. 208. Giana dan Sean bertemu secara pribadi lagi. Permainan di Saitama Super Arena selesai dan 30.000 penggemar meninggalkan arena dengan tertib. Yoga dan Giana juga berjalan perlahan menuju pintu keluar. Yoga melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Lalu, dia bertanya pada Giana, "Istriku, Kate dan yang lainnya mengundang kita ke sebuah bar Skotlandia. Bagaimana kalau kita duduk-duduk di sana sebentar?" Tentu saja Yoga ingin bermain saat di Jepang. Sekarang baru pukul 9. Yoga belum puas bersenang-senang dan tidak ingin kembali ke hotel seawal ini. Sekarang Giana sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bertemu Sean. Kebetulan Sean ingin keluar. Jadi Giana berpura-pura kesal dan berkata, "Aku sedang hamil. Mana boleh ke bar?" Yoga tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu minum. Aku akan memesankan jus untukmu." Giana memutar bola matanya dan berkata, "Aku tidak mau hanya menonton kalian minum-minum. Tapi aku sendiri tidak bisa minum. Itu terlalu menyedihkan. Kamu bersenang-senang saja. Aku akan kembali ke hotel dan tidur." Yoga merasa bersalah membiarkan Giana tinggal di hotel sendirian. Jadi dia pun berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Aku akan menemanimu kembali ke hotel." Giana segera menyahut, "Tidak usah. Kamu bisa bersenang-senang dengan Kate dan yang lainnya. Sudah susah payah datang ke Tokyo. Jangan sampai aku merusak kesenangan kalian." Yoga tersenyum dan mencium Giana. "Terima kasih, istriku. Istriku benar-benar pengertian." Setelah meninggalkan arena, Yoga memesan sebuah mobil untuk Giana yang akan mengantarnya ke Hotel Andas, tempat mereka menginap. Sementara Yoga pergi ke bar Skotlandia untuk minum bersama teman-temannya. Setengah jam lebih kemudian, Sean sedang mengobrol dengan para superstar bola basket di kapal pesiar mewah tempat tim bola basket putra Amerika Serikat berada. "Hei, Sane. Apa menurutmu LeBron dapat melampaui Kareem Abdul-Jabbar sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah NBA?" Stephen Curry bertanya pada Sean. Sean sedang minum alkohol. Dia sudah berteman dengan orang-orang ini. Dia pun berkata sambil tersenyum, "Aku rasa dia bisa. Sekarang kondisi fisiknya masih sangat baik." James berjabat tangan dengan Sean dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, kawan. Jika hari itu benar-benar tiba, kamu harus datang untuk menyaksikan momen itu bersamaku secara langsung." "Oh, ya. Bawa pacar cantikmu bersamamu." "Tentu saja. Aku pasti akan membawa Cynthia ke sana," kata Sean sambil tersenyum. Pada saat ini, tiba-tiba ponsel Sean berdering. Ternyata panggilan dari Giana. Sean mengerutkan keningnya. "Untuk apa dia menghubungiku? Halo." Sean pun menjawab panggilannya. "Sean, cepat kemari. Perutku sakit." Suara Giana terdengar sangat lemah. Begitu mendengar bahwa perut Giana sakit, Sean langsung panik karena bayi yang ada di perut Giana adalah anak Sean. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu menghubungiku? Di mana Yoga? Suruh dia membawamu ke rumah sakit." Sean menjadi panik. Dia tahu bahwa Yoga adalah bajingan dan tidak mencintai Giana sama sekali. Bahkan, lebih kecil lagi kemungkinan dia akan memedulikan anak di dalam perut Giana. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah suami dan istri. Jika istrinya kesakitan seperti ini, bukankah seharusnya Yoga mengantarnya ke rumah sakit? Giana berkata, "Dia pergi minum-minum dengan teman-temannya. Aku tidak bisa menghubunginya." Sean segera meletakkan gelasnya. "Di mana kamu?" Hanya butuh 15 menit bagi Sean untuk tiba di kamar Hotel Andas tempat Giana berada. Bahkan dalam perjalanannya, Sean hampir menabrak beberapa kali. Tok.
Tok, tok. Sean mengetuk pintu dengan cepat dan napasnya memburu. Pintu kamar segera terbuka. Namun orang yang membuka pintu bukan Gianna yang lemah dan berteriak kesakitan sambil memegangi perutnya. Melainkan Gianna yang mengenakan gaun tidur sutra dengan satu tali dan riasan yang indah. Tidak kusangka dia masih menyimpan pakaian yang aku belikan untuknya. Sean membelikan baju tidur berwarna mutiara ini untuknya. Sean benar-benar terkejut dan tidak menyangka. Gaun ini juga salah satu baju yang dipilih dengan cermat oleh Sean. Gianna terlihat sangat polos dan anggun ketika memakai gaun ini. Begitu Sean melihatnya memakai gaun ini, dia terlihat seperti bidadari. Selama masa-masa Sean dan Gianna ingin memiliki anak, hampir setiap hari Gianna memakainya di rumah. "Kamu sudah datang," kata Gianna dengan lembut. "Ya." Sean masuk dan Gianna pun menutup pintu. Sean dengan hati-hati melihat ke dalam ruangan dan mendapati bahwa Yoga memang tidak ada di sana. Sebenarnya, tidak benar bagi Sean untuk datang ke kamar hotel Gianna seperti ini. Gianna dan Yoga sudah menikah dan sekarang Gianna adalah istri Yoga. Kamar ini adalah kamar yang disewa mereka berdua, sementara Sean yang orang luar masuk ketika suaminya pergi. Ini sangat mudah mengundang pembicaraan orang. Sean merasa tidak enak untuk melihat Gianna. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa cantik Gianna sekarang, dia adalah istri orang lain. "Jadi, kamu kenapa?" tanya Sean. Gianna tersenyum dan menjawab, "Aku tidak kenapa-kenapa. Aku sangat baik-baik saja." "Kamu sangat baik-baik saja. Bukannya tadi kamu bilang perutmu sakit? Apa jangan-jangan kamu membohongiku?" tanya Sean. Gianna berjalan masuk sambil tersenyum, lalu menjawab, "Benar. Aku memang membohongimu untuk datang menemaniku. Lagi pula, kamu dan Cynthia juga tidak sedang bersama." Gianna tahu bahwa Sean dan Cynthia sedang tidak bersama, jadi dia tidak mau melepaskan kesempatan besar ini. Gianna memandang Sean dan teringat akan slam dunk yang tadi ditampilkannya dengan begitu keren di depan 30.000 penonton hari ini. "Sean, slam dunkmu tadi sangat keren. Aku sampai hampir menangis karena terlalu keren. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu bisa melakukan slam dunk? Kamu benar-benar kejam." Begitu Gianna mendekat, keharuman parfum Chanel memenuhi indera penciuman Sean. Sean buru-buru mendorong Gianna. "Gianna, jangan begini. Memangnya kenapa? Bukankah terakhir kali baik-baik saja?" tanya Gianna santai. Sean ingat hal-hal tidak senonoh yang telah mereka lakukan terakhir kali ketika Gianna datang ke rumah untuk menemuinya. Dia pun buru-buru menjelaskan, "Terakhir kali aku seperti itu karena aku pikir Cynthia mengkhianatiku. Jadi aku tidak bisa menahan diri. Tapi, sebenarnya aku sudah salah paham terhadap Cynthia. Cynthia sangat setia padaku dan aku juga begitu. Gianna, jika kamu benar-benar kesepian, kamu bisa pergi ke tempat gigolo. Di Jepang ada banyak tempat-tempat seperti ini," kata Sean lagi. Perbedaan antara Jepang dan Indonesia adalah banyak tempat-tempat gigolo di Jepang yang bisa disewa oleh wanita untuk melakukan hubungan seks. Di Jepang, ada banyak orang yang menjual diri di jalan-jalan. Para gigolo bahkan dapat menarik pelanggan di jalanan. Berbeda dengan wanita, mereka tidak bisa berbuat seperti ini. Apalagi penghasilan sebagai gigolo sangat tinggi. Banyak artis dan bintang pria yang kekurangan uang akan pergi ke sana untuk menemani minum-minum dan menjadi gigolo. Plak. Ketika Gianna mendengar ini, dia sangat marah dan menamparkan wajah Sean. "Sean, kamu anggap apa aku? Aku hanya bertemu denganmu, mengingat hubungan suami istri kita yang dulu. Aku bukan wanita murahan." Lagi-lagi Gianna menamparkan Sean. Sebenarnya Sean juga ingin menamparkan Gianna. Tetapi, setelah memikirkannya, dia memilih untuk membiarkannya. Kecuali jika Sean mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Yuwono lagi.
Giana tidak akan pernah menghormatinya. Sean berkata dengan dingin. Pokoknya aku tidak akan melakukan apapun yang bersalah pada Cynthia lagi. Aku pergi. Sambil berkata, Sean berbalik dan ingin pergi. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu kamar hotel yang baru saja ditutup belum lama ini. Istriku, buka pintunya. Sean dan Giana sama-sama tercengang. Yoga sudah kembali. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.